Halo sahabat Narasa, kembali lagi di podcast Semantasa. Kali ini kita bersama Ibu Sulis. Nah, Ibu Sulis ini di SMA 1 Tanjung Sari selaku guru mapel PPKN, dan Ibu Sulis juga diberi amanah menjadi kepala program KKO dan juga kepala perpustakaan. Benar ya, Bu? Ya, benar sekali. Gimana, Bu, kabarnya? Baik. Sehat, masih semangat. Gimana, Bu, LIPEK kemarin? Ya, sangat menegangkan dan hasilnya sangat luar biasa seperti yang kita harapkan. Tim LIPEK Semantasa berhasil masuk ke final dan kita akan melakoni laga final nanti di tanggal 21 Januari jam kedua. Lawannya mana, Bu, itu? Kita melawan Duplay, tradisi sejak LIPEK 1 itu sampai sekarang. Kayak apa, Bu? Rivalnya ya, Bu? Ya, kayak rival abadi dalam LIPEK, kita sama Duplay. Untuk persiapan menuju final sendiri, gimana, Bu, dari tim kita? Dari tim kita ini, kita manut pada apa yang sudah diprogramkan oleh para coach. Ini para coach membuat program latihan intens di mana selama 1 minggu ini mereka diberikan dispensasi untuk tidak mengikuti KBM di sekolah. Kemudian mereka diberikan materi latihan sesuai yang sudah dirancangkan oleh para pelatih. Sehingga diharapkan dengan rancangan latihan yang diprogramkan pelatih itu, nanti tim kita siap, penuh semangat menghadapi laga di final. Berarti optimis juara ya? Optimis dong, harus. Kalau masalah di KKO ya, Bu? Ya. Kalau di KKO kan sekarang di sekolah itu pulangnya jam 4 ya? Atau setengah 4? Setengah 4 itu yang KKO itu sedikit gelisah. Latihannya gimana? Gimana, Bu? Ya, tentu saja pihak sekolah dalam hal ini adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum juga sudah sangat memahami kondisi ini. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, karena memang untuk KKO kan mereka harus mengadakan latihan dalam 1 minggunya 4 kali, 2 kali ekstra, 2 kali OP. Sehingga untuk menyiasati ini, untuk OP-nya kan setiap hari Sabtu pagi wajib di sekolah, sudah tidak ada masalah. Tapi untuk ekstranya kan masih harus dilaksanakan pada jam-jam efektif. Sehingga oleh sekolah dalam hal ini kurikulum untuk memfasilitasi kelas KKO untuk tetap bisa mengadakan kegiatan ekstra, kita di hari Selasa dan hari Kamis itu jam KBM-nya waktunya dikurangi 10 menit, yang pada hari-hari tertentu, di hari Senin dan hari Rabu itu 45 menit 1 jam pelajarannya. Untuk Selasa dan Kamis itu waktunya hanya 35 menit, sehingga anak-anak KKO bisa pulang jam 2. Iya, jam 2. Setelah itu nanti mereka persiapan untuk ekstra, dan jam setengah 4 atau maksimalnya jam 4 mereka sudah harus ekstra. Itu udah berjalan? Kita kan baru KBM efektif setelah pandemi baru semester ini. Jadi hal ini baru kita laksanakan ya kurang lebih ini sampai hari ini 2 mingguan, hampir 1 bulan. Yang sebelum ini karena kita masih kondisi pandemi, pembelajarannya kan masih PTMT itu terbatas itu, sehingga kita masih pulang jam 1. Anak-anak KKO masih leluasa mau latihan di hari apapun, bahkan mungkin mau seminggu lebih dari 4 kali masih bisa. Ada perbedaan nggak, Bu, ke sebelum full ini? Mungkin anak-anaknya pada nggak masuk sekolah mungkin? Ya, sepertinya kalau untuk masuk sekolah sama saja, dalam arti mereka tetap masuk sekolah, hanya ketika mereka mungkin sedang berlatih tanding atau mereka sedang mengikuti lomba, itu ya mereka otomatis
diberikan dispensasi sepenuhnya, secukupnya, supaya mereka bisa fokus di lombanya. Oh iya Bu, ini kan katanya mau ada promosi degradasi. Itu apakah ada benar Bu? Box atau Atau fakta? Degradasi itu memang sudah ada sejak dulu dan masih ada sampai sekarang. Jadi degradasi itu diperuntukkan untuk anak-anak kelas olahraga, cabur apapun yang mereka ini menurut laporan dari pelatih, presensi yang diserahkan oleh pelatih, mereka tidak pernah mengikuti latihan. Mereka tidak pernah ikut latihan, tidak ikut tes pengendali mutu, otomatis mereka tidak dapat nilai untuk rapot KKO-nya. Nah kalau dia anak KKO kok tidak dapat rapot KKO, hakikatnya dia sebagai anak KKO enggak ada, maka dia sama dengan anak reguler, maka dia akan didegradasi dan ini sudah ada pada semester kemarin. Contohnya ada satu anak voli putri, ya yang karena dia tidak pernah latihan, dia ternyata minatnya di bidang lain bukan di olahraga, ternyata dia minatnya lebih ke seni, sehingga dia latihannya aras-aras seni itu. Pelatihnya melapor ke tim KKO, akhirnya anaknya kita panggil, terus kita tanteng istilahnya. Kemudian dia memang tidak berniat untuk melanjutkan, sehingga ya dia kemudian kita berikan surat rekomendasi untuk ke kelas reguler. Itu kan reguler sama KKO kan beda kelas Bu. Ya. Kalau di degradasi nih, nanti dipindah kelasnya atau hanya statusnya yang berbeda? Kalau kelas 11 itu kebetulan dapodinya sudah dikunci. Jadi menurut operator dapodi kalau kelas 11 itu kelasnya tetap di kelas yang sama, hanya dia anak reguler yang dititipkan di kelas KKO. kalau kriteria yang degradasinya itu apa sih? Yang paling utama satu ya tidak pernah latihan. Latihan. Terus tidak mengikuti tes pengendali mutu tengah maupun akhir semester. Ikuti tes. Nah, dibuktikan dengan daftar hadir yang disampaikan oleh para pelatih. Kalau dua itu sudah ya sudah. Nah kan itu degradasi ya, katanya ada yang promosi. Nah itu kriterianya gimana? Promosi itu karena untuk masuk kelas olahraga itu hak semua anak, dalam arti itu harus dari minat ya. Jadi kalau mau promosi itu tetap anaknya ditari ya, dia mau nggak ikut masuk ke ditawari, atau mereka yang memang datang ke tim KKO mengajukan diri untuk masuk kelas. Bisa ya? Bisa di kelas 10. Oh di kelas. Iya, di kelas 10. Kelas 11, 12 itu udah nggak bisa? Kelas 12-nya selama ini belum. Ada kalau untuk promosi. Karena kalau namanya kelas olahraga kan harus latihannya juga harus kontinu. Kalau ujuk-ujuk di kelas 23 mungkin agak kesulitan dia ngejarnya, sehingga untuk promosi dimungkinkan di kelas 10. Tapi kalau untuk degradasi sepanjang kelas. Mungkin kalau kelas 11-12 itu ekstranya ya, bisa masuk. Iya, kalau ekstra memang semua bisa. Kalau dalam mengajar kan ibu sebagai guru mapel ya. Ya. Ada bedanya nggak cara mengajar KKO sama reguler? Ya, strateginya tentu harus Iya. beda. Ya, anak-anak KKO kan anak-anak yang full energi, ya aktif. Sehingga kalau dengan metode mungkin mereka hanya diminta untuk duduk mendengarkan atau mungkin mengerjakan sesuatu mungkin mereka akan bosan dan tidak akan efektif, sehingga harus ada, kalau di kelas KKO itu harus ada aktivitas yang mereka melakukan suatu kegiatan, entah itu bentuknya permainan atau bentuknya nanti diskusi atau apa, yang penting tidak diam kalau di kelas KKO. Ya, harus beda kalau misalnya di kelas reguler bahkan mungkin kalau diminta simulasi aktivitas yang fisik-fisik, misalnya harus gerak sana gerak sini, misalnya permainan itu mungkin malah
mereka tidak antusias gitu. Sehingga memang strateginya beda, meskipun ya sebenarnya ya sama-sama sama-sama ada kelemahan kelebihannya. Apa susah yang KKO atau direktur untuk posisi? Kan ini kalau Eliza Ya, reguler. Kak Zaki kan di KKO. Ya sama saja, hanya butuh strategi yang beda gitu. Butuh strategi beda. Pernah nggak ngajar itu Pak jengkel atau gimana? Oh ya jelas manusiawi. Pernah. Manusiawi jelas Itu pernah. paling sering ngapain bu muridnya? Saya yang paling jengkel itu kalau mereka sudah saya berikan satu aktivitas tapi kok mereka tidak melakukan. Oh, Artinya tidak dilaksanakan sesuai dengan instruksi saya, cuma malah mereka kebanyakan cuman ya main HP. Saya kan kadang juga menggunakan HP untuk pembelajaran, tapi kadang mereka menggunakan HP-nya tidak untuk belajar, tapi malah permainan. untuk yang lain. Disalahgunakan. Ya, betul. Ibu saya mau tanya sedikit serius ini. Apa? Gimana? Tentang visi perpustakaan itu mati. Itu gimana? Karena memang kita sedang dalam masa pembangunan aula itu, sehingga kan jaringan listrik dan lain-lain kan sedang diobrak-abrik. Ya nanti kita usahakan untuk secepat mungkin kita perbaiki ya. Biasa teman-teman saya, terutama Mas Dadang ini, Macam tak betul je budak ni. itu sangat kesusahan bu. Ibunya mati. Iya. Kan kadang biasanya bisa pindah tempat ke yang ada wifi-nya. Iya. Ya. Ada sandinya tuh biasanya. Kunci. Ada yang nggak disandi ya, ada yang Ada. ruang terbuka yang itu terbuka. Kalau masalah perpustakaan ini ya, tingkat literasinya itu bagaimana? Apakah sudah baik atau kurang baik? Boleh nggak balik tanya? Wait a minute. Menurut pemandangan kamu selama ini gimana? Ya, Cukup baik. Kalau tingkat kunjungan baik, dalam arti depan perpus ini selalu penuh orang. tapi di dalamnya Nah, di dalamnya ini ya 1-2. Di depan ini juga bagian perpus loh, Dek. Ini ruang baca terbuka. Sehingga kalau kalian sudah di depan ini artinya kalian sudah berkunjung ke perpus. Kalian sudah harus menulis buku daftar kunjungan perpus. Kalau kunjungannya saya pikir lumayan bagus, lumayan banyak yang berkunjung ke perpus. Hanya kalau untuk minat baca dan minat meminjam buku literasi yang mungkin masih agak kurang. Kalau dibandingkan dengan dulu atau dibandingkan dengan masa SMA, sulit itu menurun atau meningkat? Wah, kalau dibanding zaman saya SMA itu SMA tahun 89, lulus 91. Buat di sana anak baca itu wajib karena memang dulu apa-apa boleh diwajibkan. Jadi hak asasinya bukan macam sekarang. Kalau sekarang kan apa-apa kita dibatasi oleh HAM, mewajibkan ini, mewajibkan itu kan kadang nggak boleh. Misalnya anak nggak baca, dulu itu kalau saya SMA tidak baca, gurunya boleh ngetak kita pakai apa gitu. Nah sekarang apa boleh? Sehingga karena itu perbandingan dari saya dulu ya lebih baik dulu, karena dulu boleh diwajibkan. Sekarang ini kan kadang untuk mewajibkan sesuatu kita kan mikir 2-3 kali, takutnya nanti itu sesuatu yang melanggar HAM gitu. Ya, makanya ya dengan saya dulu lebih baik dulu. Dari yang kemarin-kemarin sebelum pandemi itu juga sekarang belum pulih kalau saya katakan. Ya, jadi minat bacanya siswa itu belum pulih. Kalau dulu masih lebih baik sebelum pandemi. Tapi karena pandemi kan Anda dilatih untuk baca HP. Nah itu yang kebablasan sampai sekarang belum pulih. Nah, itu Bu. Untuk maksudnya literasi di perpus ada hubungannya nggak sih Bu dengan teknologi? Kan kayak murid itu lebih suka membaca di HP daripada di novel. Itu bagaimana Bu sekarang? Ya sebenarnya kan memang literasi teknologi juga penting. Kita ini sebenarnya
kalau nanti kita impiannya ya perpus ini kita dengan seluruh pengelola perpus impiannya nanti kita punya apa namanya perangkat teknologi yang memadai sehingga nanti literasi itu bisa melalui digital. Tapi kita sekarang menyadari bahwa memang fasilitas yang bisa kita sediakan masih sangat terbatas sehingga belum bisa memfasilitasi literasi digital dengan memadai. Kita ya literasinya selama ini yang sudah bisa diakses lebih ya berupa e-book itu, tapi melalui perangkatnya masing-masing dan juga buku-buku bacaan yang ada di sini yang tidak. Saya lihat buku ini katanya kemarin ada buku 3 anak yang lulus menjadi penulis se-Indonesia ya. Betul. Jadi berapa peserta itu? Pesertanya ribuan itu ya, tapi yang lolos untuk diterbitkan tulisannya itu ada seratusan siswa dari seluruh Indonesia. Dan di SMA kita ada 3 anak yang 3 anak atas nama Mbak Amesa, Sakwa dan juga Fitria. Itu kakak-kakak kelas kalian yang mungkin nanti menginspirasi kalian ini ya. Jadi tulisannya iya bagus banget ini kalau misalnya diikuti oleh banyak siswa yang lain. Perpus kita sebenarnya Ya, sangar ini Bu. iya betul, memang benarnya semua orang mampu seperti ini loh, hanya tinggal mau tidak. Oleh Bu, saya tuh mau tanyakan Busilis ini di SMA itu menjadi jabatan mas, jadi kalau kepala program KKO sama kepala perpustakaan. Gimana sih Bu di waktu itu Tipsnya. tipsnya? Yang penting kita tetap sehat, fit, nanti kita akan bisa dengan sendirinya untuk menjalankan peran kita. Yang penting utama dulu kita harus sehat, ya, tidak boleh sakit. Nanti kalau kita sudah punya modal dasar itu, nanti tugas yang lain akan bisa kita handle dengan baik. Jadi kuncinya itu sehat. Iya, betul, harus sehat, tidak boleh sakit. Cukup lama Bu kita bikin video. Ya, quotes nggak Bu, kata-kata penutup buat video kali ini. Santai aja. Ibu, kameranya di sana. Untuk quotesnya. Boleh menyadur dari Boleh Bu. Kameranya di situ. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, pernah menyampaikan wasiatnya pada seluruh bangsa Indonesia kepada kita semua, bahwasanya bermimpilah setinggi langit. Jika kamu jatuh, kamu hanya akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi kamu akan, meskipun jatuh, kamu tetap akan punya banyak manfaat dan banyak pengalaman yang bisa kamu dapatkan. Ya. Keren ya. Ya. Menginspirasi sekali. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk Kesana ke sini. Semoga videonya bermanfaat untuk siswa-siswi SMA. Terima kasih juga, tetap semangat untuk kalian berdua, tetap berkarya, semuanya akan kembali pada Anda. Apa yang kamu lakukan, kebaikan sekecil apapun. Ya, Terima kasih Bu. sama-sama. Untuk mendukung video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Semantasa Jaya.